Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa izzi jalalihi. Wa nasta'inuhu isti'anata man la hawla lahu wa la quwwata illa bih. Wa nastahdihi bihudahu alladhi la yadhillu man an'ama bihi alayhi. Wa nastaghfiru bima azlafna wa ma akharna istighfara man yuqirru bi'ubudiyatihi wa ya'lamu annahu la yunjihi minhu illahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi wa salaka tariqahu ila yaumi liqa'ih. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya hayyu ya qayyum bisirri kun fayakun amir nahdatal watani diniyatal islamiyah ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin, amma ba'd. Kalau saya bilang pokoknya, kalian jawab NW. Kalau saya bilang pokoknya NW, iman dan takwa. Kalau saya bilang NWDI, fastabiqul khair. Pokoknya pokok NW, NWDI, pokoknya pokok NW, NWDI, pokoknya pokok NW, NWDI. Nah, ini yang banin-banin ini dia tak tahu jawab nih. Dia tidak jawab bagian sini, la yujibuna. Ya, mereka tidak jawab. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada sore hari yang mubarak ini, ya, masaul Jum'ah, ya, yaumun alladhi jama'allahu fihi barakat wa fuyudat, jama'allahu fihi quluba ibadihi al-mutahabbina lahu, wa jama'allahu fihi katsirun min ijabatil hawaij wad da'awat bisa'atil ijabah. Hari Jumat itu hari Allah kumpulkan berbagai macam kebaikan. Sejak kemarin terbenam matahari hari Kamis, Allah buka pintu dikabulnya doa sampai dengan terbenamnya matahari pada hari ini. Allah juga kumpulkan pada hari ini hati-hati orang-orang yang beriman untuk memenuhi panggilannya, menjawab doa-doa, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberikan keberkahan pada hari Jumat itu. Kita berkumpul di sini fil qa'ah Sayyidi Syekh Tuan Guru Kiai Haji Zahid Syarif. Kita baca suratul Fatihah selaku doa untuk beliau. Mudah-mudahan beliau dilapangkan kuburnya, dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Beliau kemudian ditempatkan di dalam surganya Allah dan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan. Kita mendapat barokah Allah ke atas beliau, serta mudah-mudahan semua kita yang belajar istifadah talaqi sama beliau mendapat barakah
keselamatan dunia akhirat, zahir dan batin untuk semua orang tua kita, guru-guru kita dan juga anak cucu keturunan kita kelak. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anhudi thawaba qiraatina li Sidi Syekh Tuan Guru Haji Zahid Syarif wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ahli baitih. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahanlah kita semua mendapat barakah dengan kita mengikuti ajaran beliau, mengerjakan sunnah-sunnah beliau, dan kiranya kita mendapat syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjut, ya, saya katanya diminta memperkenalkan diri. Nama saya Munawir Ghazali. Saya lahir di Desa Toya, Aimel, Lombok Timur. Ya, saya tinggal di Kampung Sekar Anyar namanya, Kelurahan Sekarteje, Kecamatan Selong, Lombok Timur. Sebelah utara timur utaranya Pancor. Di sana saya tinggal dan alhamdulillah istafattu tawilan wastafattu katsiran min murabbina wa murabbi arwahina Sayyidi Syekh Tuan Guru Kiai Haji Zahid Syarif. Saya lama, alhamdulillah cukup lama lah. Sejak beliau dulu belum ada mobil untuk ke Pancor. Beliau itu pakai mobil engkel. Dari sini naik keri sampai ke Narmada. Dari Narmada itu beliau ke Mas Bage. Dari Mas Bage beliau turun mobil lagi, naik angkot lagi ke Pancor. Begitu seterusnya. Akhir-akhir ketika beliau sudah cukup lanjut usia lah, begitu beliau baru menggunakan kendaraan untuk berangkat ngajar di Pancor. Dan beliau itu kalau berangkat ke Pancor tidak bawa nasi kayak kita. Beliau itu bawa ubi satu, ubi jalar yang sudah dimasak satu biji, dibungkus pakai kresek, dan biasanya beliau bawa handuk yang dilipat. Nah, jadi beliau biasanya begitu, sambil bawa kitabnya beliau bawa ubi itu. Itulah bekal beliau pergi mengajar selama 1 hari di Pancor. Ya, waqad talaqaina minhu iddah wa mali'ah bil faidah wa bi'atil ilm fi ghurfatin wahidah wa nahnu kunna fi tilkal ghurfah 6 anfar. Kami di Ma'had itu dulu waktu ngaji sama beliau hanya 6 orang di satu kelas. Ya, kami ngaji sama beliau 6 orang. Karena memang teman saya hanya 5 orang. Ya, karena saya sekolahnya di luar negeri. Saya ibtidaiyah, bukan SD negeri. Saya sanawiyah, bukan SMP negeri. Saya madrasah aliyah di Pancor, bukan SMA negeri. Saya masuk di Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafiyah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Pancor, bukan juga perguruan tinggi negeri. Ya.
Nah, saya tamat di Ma'had itu tahun 2007. Saya tamat 2007. Ada teman sekelas saya di sini, ada Fauziah. Ismuha Fauziah. Ya, Fauziah. Ada istrinya Ustadz Rusbah tuh. Ustadz Rusbah tuh nikah sama kakak kelasnya. Jodohnya itu teman saya satu kelas. Siapa nah? Fatma Hayati. Ya, Fatma Hayati. Nah, termasuk juga sahabat saya di sini ada Murdi. Tahu Murdi? Ya, Murdi. Sini rumahnya dulu, rumah bapaknya. Bapaknya suka pelihara peleci, kecial. Alhamdulillah, Ustadz Hariri juga tinggal bersama kami dulu di Ribat juga untuk persiapan sebelum berangkat ke Universitas Al-Azhar. Itulah sekelumit tentang saya. Ya, saya sudah alhamdulillah menikah dan punya anak 3. Yang pertama Khadijah, yang kedua Fatimah, yang ketiga namanya Ahmad. Nah, nggak kayak nama kalian yang keren-keren, ya. Nggak kayak kalian namanya keren-keren namanya. Nah, alhamdulillah. Jadi pada kesempatan sore hari ini, maafil maudhu. Jadi kita sedikit merefleksi daripada perjuangan al-maghfurlah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Ya. Jadi beliau ini pahlawan nasional kita. Beliau jidnya jiddun. Sebenarnya jaddun, tapi biasa orang Arab nyebutnya jid, kakek daripada Bapak Tuan Guru Bajang, Dr. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi. Ya, kita doakan mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah, pemeliharaan. Nah, jadi beliau ini Bapak Maulana Syekh. Perlu saya sampaikan, Maula itu artinya penolong. Maula juga artinya tuan. Maula itu juga artinya orang yang berjasa. Ya. Na itu domir atau kata ganti yang berarti kita. Ya, berarti Maulana artinya junjungan kita, panutan kita, pemimpin kita, orang yang berjasa kepada kita. Paham? Apa artinya Maulana? Orang yang berjasa kepada kita, ya, orang yang menjadi panutan kita, ikutan kita. Itu namanya bahasa Arabnya Maulana. Sedangkan asy-syekh, syekh itu bahasa Arab, menurut bahasa Arab suku katanya berarti orang yang sudah berusia lanjut atau tua dari segi umurnya. Jelas? Tetapi menurut istilah, syekh itu digunakan untuk memanggil, untuk penyebutan seorang yang memiliki ilmu agama yang mumpuni, yang mendalam pahamnya terhadap agama, yang tinggi juga akhlak budi pekertinya, dan juga
Asy-Syaikh itu bukan hanya alim tetapi juga soleh. Dialah yang disebut dengan istilah Asy-Syaikh. Kalau menurut bahasa, syekh itu berarti orang tua. Syekhun kabir berarti orang tua renta. Kan orang tua itu ndak ada giginya kan? Ya, ndak ada giginya. Sama kayak motor metik, ndak pakai gigi dia. Makanya orang-orang tua itu kalau ompong namanya motor metik. Diistilahkan motor metik karena ndak ada giginya. Paham sekarang? Nah, sedangkan al-maghfuru lahu banyak orang salah menyebutnya. Ada yang bilang al-maghfurullah katanya. Itu salah. Yang benar itu al-maghfuru lahu. Kita baca al-maghfurullah. Apa? Al-maghfur dari kata ghafara, yaghfiru, ya, ghufranan berarti ampunan. Ghafirun, maghfurun sigat isim maf'ul yang berarti diampuni atau mendapat ampunan Allah. Lahu itu artinya baginya. Itu insya'iyah lafzan, du'a'iyah ma'nan. Berarti al-maghfurullah artinya kita mendoakan Bapak Maulana Syekh agar senantiasa mendapat ampunan dari Allah. Boleh kita mengatakan al-maghfurullah juga kepada guru kita. Boleh juga kita mengatakan Maulana juga kepada guru kita yang telah meninggal dunia, terutama guru kita di sini. Boleh al-maghfurullah. Ya, kalau pakai bahasa Arab pasti disebut al-maghfurullah. Sidi Syekh Muhammad Zahid Syarif. Ya. Nah, jadi itu 3 istilahnya. Tolong dipahami. Kalau Tuan Guru Bajang itu, ya, Tuan Guru itu sebutan bagi orang yang alim, soleh, dan sangat baik budi pekerti akhlaknya, menjadi panutan umat. Itu namanya Tuan Guru. Istilah daripada kata lain ulama dalam bahasa Sasak. Bajang itu ya, bajang artinya muda. Karena dulu waktu al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh sudah di usia sangat-sangat senja. Tahun 2005, 2006 itu masa lemah-lemahnya beliau. Menjelang wafatnya al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh, masyarakat Pancor pada saat itu, siapa kira-kira yang akan menggantikan Nini? Karena orang Pancor menyebut Bapak Maulana Syekh itu dengan istilah Nini laki. Apa? Nini laki. Ya, itu orang Pancor nyebutnya Nini. Kalau istri-istri beliau biasanya kita panggil Umi. Itu disebut oleh orang Pancor, masyarakat Pancor, terutama Pancor Bermi pada khususnya, menyebutnya Nini bini. Mami laki, mami bini, Nini laki, Nini bini. Kalau di luar Pancor beliau disebut Datuk Pancor. Datuk Pancor, Tuan Guru Pancor. Kalau warga Nahdlatul Wathon dulu, mungkin kakek-kakek kalian waktu itu sekarang menjadi, ya, kakek kalian dulu mungkin di zaman balok kalian, zaman buyutnya, itu disebut Bapak Maulana, sudah Maulana, Maulana dengan dialek
Sasak, Bapak Maulana, kadang Bapak Maulana, kadang juga Datuk. Itu sudah maklum sebutan itu. Nah, yang kalian lihat ini kan fotonya. Jadi saya alhamdulillah yang kasih nama dulu beliau. Yang kasih nama. Diketok kepala kita, habis kasih nama dikuris. Dulu nama saya Munawwir Syazali. Nah, jadi waktu itu Menteri Agama datang. Sahabat beliau Munawwir Syazali, namanya Menteri Agama kita dulu. Nah, terus peletakan batu pertama lah madrasah di desa kami waktu itu. Beliau datang, lalu di kesempatan itu keluarga saya pribadi meminta untuk saya ditasmiyah, kasih nama. Tapi katanya sakit-sakit terus. Oh, ini harus diganti namanya katanya. Akhirnya tahun 86, saya lahir tanggal 7 November 1984. Mana lebih muda saya dari mana ini? Masih muda saya? Oh, saya udah tua saya. Ya, umur saya udah 38. Nah, terus diganti nama, menengeno aja kah? Ganti ya nih. Pas lagi digetok lagi kita. Tuk digituin, pegang kepala kita dulu. Jadi beliau ini, nama kecil beliau adalah Muhammad Segap. Sakop tulisannya, tapi orang Arab menyebutnya kop, dibacanya goin, menjadi Segap. Orang Arab, aku lulaka, nih saya bilangin kalian katanya, aku lulakum. Dia bilang agul lak. Nih saya kasih tahu agul lak. Kalau qaf bahasa Arab Mesir dibaca hamzah. Win alam hai katanya. Aina qalamun haqqi, mana polpenku katanya. Tapi dia win alam hai katanya. Nah, beda penyebutan. Ya, karena ada dua ulama waktu itu dari Maghribi, satu dari Hadramaut, satu kebetulan namanya sama. Namanya sama, Sagap. Waktu orang tuanya, jadi orang tua Bapak Maulana Syekh bernama Tuan Guru Kiai Haji Abdul Majid. Yang kuburnya itu kalau kalian datang ke Pancor, ada di sebelah kanan paling ujung sana, itu makam orang tua beliau, bapak kandung beliau. Sedangkan yang kesini itu istri-istri beliau. Nah, kemudian ibundanya beliau bernama Hajjah Halimatus Sa'diyah. Tapi ibunda beliau itu meninggal dunia waktu menemani beliau ketika menuntut ilmu di Madrasah As-Salatiyah. Meninggal di sana. Jadi dikuburkan di pemakaman Mu'alla. Ya. Nah, jadi perlu kita pahami nama beliau itu ketika dia hamil, ibunda beliau itu, ya, beliau masih di dalam kandungan. Dua orang ulama ini bilang nanti kasih tahu ya, kasih nama anaknya Side katanya. Kasih dia kayak nama kita-kita ini katanya. Karena beliau sangat dekat dengan ulama-ulama. Ya, Tuan Guru Kiai Haji Abdul Majid itu sangat dekat dengan ulama. Akhirnya nanti Side ini akan punya anak laki-laki soalnya katanya. Ditahu padahal tidak ada alat masih untuk USG. Belum ada, ditahu dia laki-laki. Nanti kasih nama kayak nama kita-kita ya katanya. Akhirnya beliau lahir dikasihlah nama Muhammad Sagap. Nah, setelah menunaikan ibadah haji, ya, beliau berganti nama menjadi Muhammad Zainuddin. Ya, umur beliau 13 tahun menunaikan ibadah haji, lalu beliau berganti nama Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kalau Muhammad Zainul Majdi, Zain itu Zainuddin, Majdi itu terambil dari Abdul Majid, nama kakek dan juga nama buyutnya. Ya.
Kalau Muhammad Zainuddin As-Tsani berarti Muhammad Zainuddin kedua. Itu artinya. Kalau ada yang ketiga lagi berarti Muhammad Zainuddin Salis namanya. Ya bahasa Arab itu pertama ya awal, kedua ya sani, yang ketiga ya salis. Al-Faslul Awal kelas 1, Al-Faslul Tsani kelas 2, Al-Faslul Tsalis berarti kelas 3. Nah, beliau lahir di Kampung Bermi, ya Pancor. Jadi desa Pancor itu sudah ada sejak tahun 1747. Desa Pancor ini ya karena ada hulu balangnya kerajaan Selaparang itu namanya Amang Demung. Dia hidup nomaden. Nah karena di wilayah sana itu di Pancor dulu ndak tahu kita namanya, entah apa namanya dulu. Dia bawalah keluarganya nomaden itu hidup pindah-pindah. Di mana ada bahan makanan, di mana ada air, di mana mereka aman dan nyaman, di situ mereka berumah. Akhirnya banyak air terjun yang dari arah timur di sebelah sungai Kampung Pancor itu dialirkanlah air itu, mereka tebang hutan belantara itu menjadi kebun dan menjadi areal pertanian. Nah akhirnya mereka lama-lama tidak mau meninggalkan tempat itu, beranak pinaklah mereka di sana, lalu mereka bermusyawarah dengan anak keturunannya, dikasihlah nama tempat itu namanya Pedukuhan Pancor. Bisa dihitung berapa umurnya sekarang desa Pancor itu. Desa Pancor deku lupa budi bermi ngenojua. Dulu lagu ini sering dinyanyikan di musola sini pinggir jalan ketika beliau kadang pengajian pagi sama santri-santriwati dinyanyikan lagu ini. Karena beliau mengenang masa-masa belajarnya beliau di Pancor. Jadi kita sambung apa yang disenangi oleh guru kita itu. Min abaril bir ayyasila ya ala wuddi abihi. Kita sambung lagi itu. Siapa yang dia nyambung guru kita, kita sambung diri kita. Itu anunya. Nah jadi Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini lahir pada tanggal 17 Rabiul Awal. Bulan Maulid 17 Rabiul Awal tahun 1326 Hijriah. Tahun berapa? 1326 Hijriah. Ya. Tadi orang tuanya sudah kita kasih tahu. Beliau itu 7 orang bersaudara dari anaknya ini, karena Dato Abdul Majid itu 5 kali dia menikah, ya 2 kali menikah. Jadi dari saudara seibu sebapaknya beliau ada Siti Sarbini namanya, ada Siti Cilah, ada Hajah Saudah, ada Hajah Masyitah, ada Haji Muhammad Sobur, dan beliau terakhir Muhammad Sagab. Ada juga saudaranya dari yang lain namanya Hajah Kulsum, Haji Ahmad Rifai namanya dulu yang ikut-ikut nih Tuan Guru Haji Muhammad, Tuan Guru Haji Ahmad Rifai, Tuan Guru Haji Muhammad Faisal. Ini yang gugur di medan perang dulu melawan penjajah. Ada juga saudaranya, ada Haji Mahsun Aini dari lain ibu juga. Ada juga Asturi, ada Haji Maksud, ada Haji Hafsah, ada Abdillah disebut Badil dulu namanya, sama Hajah Amnah. Itu saudara beliau. Sedangkan Tuan Guru Haji Abdul Majid, ya, itu beliau menikah ada 7 kali. Bapak Maulana Syekh itu menikah karena umurnya panjang. Ya, umurnya panjang beliau, jadi wajar beliau itu menikahnya juga.
Pertama itu istri beliau namanya Hasanah. Yang kedua Hajjah Siti Fatmah, Hajjah Raihan, Hajjah Jauhariyah, Hajjah Siti Jauhariyah. Ini ibunya ummi kita Hajjah Siti Rauhun Zainuddin Abdul Majid. Ibunya beliau namanya Hajjah Jauhariyah. Terus setelah itu Hajjah Siti Rahmatullah. Ini ibunya, umminya dari ummi kita Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Perlu kalian tahu, ada Hajjah Adeniyah tapi tidak dapat anak. Ada Hajjah Baik Siti Zuhriyah, tapi beliau juga tidak dapat keturunan. Dari dua istrinya inilah beliau dapat. Ya, ada Hajjah Siti Rauhun, nama ibundanya Hajjah Siti Jauhariyah. Sedangkan Umi Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, nama uminya, nama ibundanya Hajjah Siti Rahmatullah. Hatta sa'ah kam? Khamisah wa nisfah? Aywa. Masya Allah. يمكن لما لا أطول في الكلام حول التاريخ المهم يمكن نستفيد من الفوائد المتعلق كيف يتعلمون بمنهج سيدنا ومولانا سيد الشيخ Zainuddin Abdul Majid. Itu sekelumit tentang keluarga beliau ya. Jadi nanti di pelajaran Kenwean kalian akan lebih banyak, tetapi di sini saya memulai hal itu, memperkenalkan beliau supaya kalian tidak asing hanya lihat gambarnya saja. Ya, supaya kalian sedikit mengenal. Nah, kalau Bapak Tuan Guru Bajang itu ada saudaranya, ada Hajjah Siti Rohmi Jalilah. Kakaknya paling besar Bapak Tuan Guru Bajang itu. Ya, yang sekarang jadi wakil gubernur dan juga pimpinan pusat muslimat NWDI. Terus kemudian ada Haji Samsul Lutfi. Nah, kemudian ada setelah itu beliau nomor 3. Ya, Bapak TGB ini nomor 3. Kemudian yang keempat namanya Ustadz Haji Muhammad Jamaluddin. Yang terakhir namanya Siti Suraya. Itu satu ibu satu bapak. Bapaknya daripada Bapak Tuan Guru Bajang namanya Ustadz Haji Jalaluddin. Itu nama bapaknya. Ada juga saudari beliau dari lain bapak, ya. Itu namanya Hajjah Siti Hidayati. Ya, itu lain bapak. Sedangkan anak-anak dari ummi kita di Ummi Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, yang paling besar namanya ya Tuan Guru Haji Lalu Gede, ya Wir Sakti Amir Murni namanya, panjang namanya. Lalu kemudian yang kedua Hajjah Lale Laksmining Puji Jagat namanya. Ya. Kemudian yang ketiga ya Tuan Guru Haji Lalu Gede Samsul Mujahidin. Nah. Lalu kemudian Hajjah Lale Syifaun Nupus. Lalu beliau ya Raden Tuan Guru Bajang, ya. Lalu Gede Muhammad Zainuddin Asani. Yang terakhir namanya Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Fatihin. Nah, itu misan-misannya Bapak Tuan Guru Bajang dan saudara-saudaranya. Nah, pada kesempatan ini yang ingin sekali kita sampaikan kepada kalian semua, anak-anak kami, santri dan santriwati,
bagaimana Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh itu belajar, mengajar, belajar, mengajar. Bagaimana beliau, adab-adabnya itu yang penting bagi kita. Ya. Nastafid huma yahumuna fi sulukil adab wa ta'lim. Itu yang penting. Jadi yang paling poin itu pertama, beliau itu adalah orang yang sangat cinta kepada ilmu, terutama ilmu agama. Ilmu agama. Ilmu agama ini penting. Jadi kalau kita ibaratkan tanam cabai, tumbuh rumput nggak di dekatnya. Tapi kalau tanam rumput ada cabai tumbuh. Belajar ilmu agama, insya Allah hidup kita juga bahagia. Dunia akhirat. Belajar juga ilmu umum untuk kita bisa mengembangkan, mengarahkan kehidupan kita menjadi bernilai ibadah dengan ilmu agama kita. Yang kedua, beliau ini adalah orang yang sangat tekun dalam belajar. Sampai-sampai dikisahkan ketika beliau itu, kan dulu di zaman itu ndak ada lampu. Kalau lampu tempel itu kita pasang di depan, silau mata kita, tidak bisa melihat buku. Pada zaman beliau itu kertas itu masih mahal. Kalau sekarang ya kita buang-buang kertas. Jadi ditaruh lampunya di belakang. Nah, kayak ginilah. Ditaruh begini. Tapi di bawah dikit. Lalu ujung sorban beliau itu masuk ke dalam semprong. Nah, enggak tahu bahasa salutnya. Itu dulu pakai lampu tempel yang kayak kaca tipis itu. Serobong. Ya, itu. Masuk ujung sorban beliau dan terbakar. Dan beliau dalam keadaan membaca, belajar, mengulangi pelajarannya. Enggak kayak kita. Ngoroknya aja yang lama. Beliau tidak rasakan meskipun sorbannya itu terbakar. Itulah bagaimana beliau belajar itu. Harusnya di zaman kita sekarang itu kita tiru. Kita datang mondok itu supaya kita fokus belajar. Bukan supaya kita enak pergi ke tengah-tengah kampung bermain. Kita mondok itu untuk kita belajar. Ya. Jadi kita tidak bantu orang tua karena orang tua kita di kampung. Ya. Kita tidak kerja cari uang karena kita memang datang niatnya untuk belajar. Supaya tarkiz. Supaya kita fokus belajar itu, makanya kita mondok. Nah, tekun. Yang ketiga, beliau itu adalah orang yang sangat mementingkan dan memahami serta memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Tanzimul awqat. Beliau mengatur waktu dengan baik. Maka bagi kita yang mondok ini harus mampu mengatur waktu dengan baik. Nah, Yaumul Jum'ah utlah. Enak. Hari Jumat libur, di situ kita nyuci, ya, kita nyuci, kita bersihkan kamar kita bersihkan lingkungan kita. Ketika pulang sekolah, kebiasaannya kalian pulang dari madrasah itu pulang langsung taruh buku kan? Bapak Maulana Syekh tidak. Sebelum beliau taruh bukunya, diulang dulu 10-15 menit apa yang sudah dipelajari dari mata pelajaran yang sudah dipelajari itu. Karena minggu depan baru kita buka lagi. Diulang dulu. Ulang dulu baru ditaruh. Paham? Jangan langsung buka dulu tasnya. Oh tapi lapar gitu Ustaz katanya. Iya memang as-safaru qit'atun minal azab atau kama qala alaihi salatu wassalam. Merantau untuk mondokkah itu, merantau untuk mencari nafkahkah itu, merantau itu adalah sepotong siksa, sepotong
penderitaan. As-safaru qit'atun minal azab. Musafir itu adalah sepotong siksa. Saya datang dari Lombok Timur. Iya. Nggak bisa mandi di sini, ya kan? Karena saya nggak bawa perlengkapan mandi. Nggak bisa ini itulah. Aduh, nah itulah musafir. Apalagi kita bertahun-tahun. Nah, lalu beliau itu tidak melepaskan, bahkan tidak menutup bukunya, kitabnya, ketika beliau belum memahami. Enggak kayak kita beli buku, beli LKS. Ya udah nggak pernah kita pelajari, beli-beli aja. Akhirnya beli-beli.com. Nah, termasuk juga beliau itu di antara teknis belajarnya itu adalah beliau sangat memperhatikan keterangan gurunya. Tidak boleh kita bermain. Tidak boleh kita berbicara ketika guru kita sedang menjelaskan. Dan beliau duduknya nggak kayak duduk kita. Ya. Sama seperti sahabat Nabi itu ketika mereka menuntut ilmu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ka'anna 'ala ru'usihimut thair. Seakan-akan ada burung yang hinggap di kepala mereka itu, sehingga mereka tidak berani bergerak. Nanti kalau bergerak burung itu terbang. Begitulah dia kepalanya kalau dia sedang, mereka para sahabat Nabi itu sedang menimba ilmu, belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Terus yang paling poin, beliau itu tidak pernah merasa cukup dengan satu ilmu, dengan satu kitab. Beliau terus ya rasa ingin tahunya tentang ilmu agama, ya ingin mendalami terus. Ini yang paling penting, sampai dia mulai dari tadqiqnya sampai tahqiq, mendalam, rinci, kemudian juga sampai betul-betul dikuasainya. Sehingga tidak heran Bapak Maulana Syekh di ijazahnya beliau nilainya 10 bintang, 10 bintang, 10 bintang. Kalau kalian soalnya 40, betulnya 8. 8 kali 2,5 berapa? Yo, yang 4 aja 1. 8 2,5. Dia adalah 20 nilainya. Kalau bobot soalnya 40, bobotnya 2,5, berarti hanya 20. Tapi kenapa di rapot kita ada 80? Itulah karena kemurahan hati guru kalian. Padahal betulmu cuman 8. Kok tiba-tiba nilainya 80? Makanya jangan sia-siakan guru kita. Tidak boleh kita cuek sama guru kita. Makanya kadang saya tidak mau murid saya terlalu pintar. Nanti kalau dia terlalu pintar, dia cepat jadi pegawai, dia cepat jadi pejabat. Terus kita tegur dia di pinggir jalan, mohon maaf ya Pak, siapa ya, katanya. Yo, karena dia udah jadi orang kaya, terus punya pakai mobil, nggak kayak kita. Jangan gaya kalau masih disponsori sama orang tua. Nggak boleh gaya-gaya. Nggak boleh juga sombong gaya-gaya. Kalau kita mondok nanti waktu kita udah pulang mondok. Kenapa? Karena kekayaan kita itu disponsori oleh Allah. Siapa yang punya? Jadi kita gunakan itu untuk tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kemudian beliau ini orang yang sangat takzim, hormat kepada gurunya. Hormat sekali kepada gurunya. Itu tidak terlepas dari cara orang tua beliau mendidiknya.
Jadi orang tua beliau itu sangat memperhatikan guru-gurunya beliau. Nggak kayak orang tua kita diserah masuk ke pondok, nanti dia datang pas kita perpisahan dia datang. Ya. Atau dia datangnya 1 kali sebulan. Syukurlah. Saya selama mondok di Pancor itu 5 kali bapak saya masuk ke pondok saya. Nggak kayak kalian dijenguknya tiap bulan. Setiap minggu, matilah. Kok setiap minggu? Kalau setiap minggu orang tua jenguk ini doh, bikin anak-anaknya tetap kepikiran. Pertama 1 minggu dulu kasih, lama-lama suruh dia sekali 2 minggu, lama-lama suruh sekali 3 minggu, lama-lama lagi suruh sekali sebulan. Yo, semakin lama tak jumpa, semakin rindulah kita sama orang tua kita. Ya. Nah, termasuk beliau itu setiap hari raya Idul Fitri, setiap lebaran, itu Tuan Guru Kiai Haji Abdul Majid memastikan anak-anaknya menziarahi gurunya. Pernah suatu ketika Bapak Maulana Syekh ditanya pada suatu hari Idul Fitri itu. Ujar beliau, "Gap," katanya, "apakah kamu sudah pergi ziarah ke rumah gurumu?" Beliau menggelengkan kepala, tidak mengangguk. "Belum," katanya. Marah bapaknya sama beliau. Karena bagi beliau itu, bagi ayahanda orang tua dari Bapak Maulana Syekh itu, berziarah ke rumah guru pada hari raya itu adalah satu keharusan. Akhirnya karena dia tidak ziarah, gurunya beliau ini Said Marzukin lagi ngajar di Masjidil Haram. Lalu dia datang ke sana, "Syekh," katanya, "saya mohon ampun untuk anak saya ini, karena anak saya ini tidak ziarah ke rumahnya Side," katanya. Coba kalau kita aja, mana kalian HP-nya aja yang dikangen. Ada bawa HP ke sini? Nggak usah bawa HP. Karena HP itu setanun ahras. Setan yang bisu itu HP itu. Ada yang bawa motor? Nggak ada. Karena bawa motor itu nambah-nambah dosa itu. Iya, tapi kalau kalian pulang langsung gini. Yes, 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 gitu. Yang kepikiran mana yang dari KLU angkat tangan. Yang kepikiran pas naik di pusuk itu, sebentar lagi saya pegang HP. Jadi semua yang dia lakukan dipoto dirinya. Terus diposting. Dilihat deh sama teman-temannya. Kalau terlalu sering pegang HP nanti kalian diculik sama orang. Yo, karena ditahu tempat kalian berada kan. Kapan kalian sendiri diintip, oh ini lagi sendiri nih. Nah, akhirnya diculik, dibedah, terus nanti dada kalian, perut kalian diambil ginjalnya sama jantungnya. Yo, kalau saya pura-pura misalkan jadi orang lain terus saya tipu, minta uang, minta inilah. Siapa yang rugi? Bukan HP-nya yang jahat, kaliannya aja yang bodoh. HP-nya itu kalau dia habis baterainya, diapain dia orang ini yang punya HP? Pernah dia minta, tuanku, kata HP-nya, caslah aku. Pernah dibilang begitu? Kenapa terus dicas? Habis pulsanya, pergi dia langsung ke counter beli pulsa. Padahal nggak pernah disuruh, dijajah-jajah dia sama HP-nya. Makanya saya ndak hidupin HP itu karena saya ndak mau dijajah sama HP. Saya kalau sudah bilang insya Allah 99 iya, 1% tidak. Nggak kayak kalian,
Insya Allah kita bilang tadi itu. Jangan main-main insya Allah. Idza qulta fi syai'in na'am fa atimmahu fa inna na'am dainun 'alal hirsi wajibu. Kalau udah bilang iya, bilang insya Allah itu. Kalau bukan hujan besar, terus kita sakit kayak halangan berat, baru kita ndak hadir. Insya Allah kita bilangkan. Insya Allahnya dimain-mainin ini. Ya jangan main-mainkan insya Allah. Ya, itu takzim beliau. Lalu akhirnya guru beliau mengangguk dan beliau kemudian membuka kantong guru Bapak Maulana Syekh dan memberikan hadiah. Tiba-tiba belum sempat masuk ke kantong gurunya, jatuh uang itu. Dulu itu mata uang kita di Indonesia namanya ringgit. Itu terbuat dari emas. Kayak besar uang 100 rupiah dulu itu. Itulah dia uang 5 ringgit itu terbuat dari emas. Semua kawan-kawan Bapak Maulana Syekh yang belajar di sana itu heran. Dari mana dia dapat uang emas sebanyak itu katanya. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu, man arada ayyakuna ibnuhu aliman. Siapa yang mau anaknya jadi orang alim, katakan, sampaikan nanti sama bapakmu ya, sama ibumu juga ya. Falyura'iyal ghuraba minal fuqaha. Hendaklah dia memperhatikan, meskipun dia tidak kenal, tapi dia tahu itu orang yang ahli agama, orang yang paham agama. Ya, dia tahu itu tuan guru, dia itu orang soleh. Perhatikan, kalau dia haus kasih minum, kalau dia lapar kasih makan, kalau tidak dia ada ongkos kasih ongkos. Nanti Ustaz Tirmuzi datang ke rumah kalian, terus dompetnya ketinggalan, ya, dompetnya ketinggalan. Akhirnya tidak ada dia pakai pulang. Kalian tidak mengerti, orang tua kalian nggak paham, jalan kaki. Ustaz Haris nih, ya Ustaz kenapa jalan kaki? Nyekak kumele olahraga nekak ini nih. Saya mau olahraga kata, padahal dia tidak punya ongkos. Wa yu'azzimuhum, hendaklah orang tua kita itu kita juga memperhatikan, menghormati orang itu. Kalaupun kita tidak bisa memberikan apa-apa, hormati dia. Wa yu'tihim syai'an, kalau kita ada kelebihan rezeki kasih. Ini HP-nya yang tidak pernah disuruh beli pulsa, dibeliin pulsa. Ustadznya mau makan pencok, tidak pernah mau dibikinin, tidak pernah mau dibeliin. Wa yu'tihim syai'an, kalau kita punya misalkan pulang dari KLU bawa duren 5, kasihlah kita juga kan kita tidak ada pohon durennya. Artinya kalau kita ada kelebihan rezeki kasih. Kalau kita tanam, ada yang dari salut sini, mana angkat tangan. Yang punya sawah angkat tangan. Nanti saya doakan sawahmu digusur nanti ada banjir bandang kalau tidak angkat tangan, angkat tangan. Nah, kalau tanam sayur di sawahnya, bawain ustadznya ke sini kalau lagi panen. Wa yu'tihim syai'an, insyaallah nanti anak kalian akan jadi orang alim soleh. Wa illam yakun ibnuhu aliman, kalau anaknya tak jadi orang soleh, fahafiduhu, maka pasti cucunya. Akhirnya Bapak Maulana Syekh nggak punya anak laki-laki, kan? Hanya beliau punya 2 orang putri saja. Kalau dia laki-laki namanya tuan guru, kalau perempuan namanya apa? Kan kalau santri santriwati, kalau siswa siswi, kalau laki ya perempuan, pria ya wanita. Nah kalau dia tuan guru yang laki-laki, yang perempuan namanya apa? Tuan guri. Kan pramugari, perempuan kan? Berarti yang laki-laki pramugara.
Berarti kalau laut itu bahasa Sasaknya segara, berarti laki-laki dong yang punya, enggak boleh wanita ke sana. Harus ada segari juga. Ya itu namanya mu'annas atau muzakkar majazi namanya, nggak ada muzakarnya, nggak ada mu'annasnya. Nah, lalu di antara kunci-kunci keberhasilan belajar daripada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh tadi itu, beliau itu adalah orang yang sangat takzim kepada gurunya. Ya. Maka bagi kalian yang mondok, kita semua yang jadi murid tanpa terkecuali haruslah memegang prinsip laisa sya'nu an takuna fi qalbika waliyun. Bukan sesuatu hal yang hebat kalau kalian itu di dalam hatinya gurunya saja di sana. Oh, guruku. Dia berpuisi di mana-mana, di jeding berpuisi, di sekolah berpuisi, di kamar berpuisi. Ya, bukan itu. Apalagi hanya dipajang-pajang semacam itu. Oh, katanya. Walakin nasya'nu an takuna fi qalbil wali. Bukan murid yang hebat orang yang di dalam hatinya itu nama gurunya saja. Guruku, 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 guruku. Guruku, guruku, guruku. Bukan. Tapi murid yang hebat itu murid yang dapat mengisi relung hati gurunya. Sampai-sampai Bapak Maulana Syekh itu guru beliau, ya, Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad Al-Manafi. Jadi beliau ini ma da'autu, aku tidak berdoa illa wa asyraka Zainuddin ma'i, kecuali kalau muridku, anakku yang namanya Muhammad Zainuddin itu sudah terlihat nampak jelas mata bayangannya di depan pelupuk mataku, baru aku berdoa. Begitu kata Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad karena cintanya kepada. Kalau kita mengakui guru kita itu biasa, tetapi apakah kita ini diakui oleh guru kita jadi muridnya? Itu yang penting. Logikanya, kalian mengaku tak Nabi Muhammad itu adalah Nabi Rasul utusan Allah yang menjadi Nabi Rasul kita? Apakah Rasulullah ngaku kalian jadi umatnya? Dari mana tahu? Kalian kita ini diakui tidak oleh Nabi jadi umatnya? Tidak tahu. Kita aku bahwa Allah Ta'ala Tuhan kita? Apakah Allah juga mengakui kita jadi hambanya? Makanya inilah kita belajar, mondok, ya, hadir di majelis ilmu itu dalam rangka bukan hanya mengambil ilmu saja, tidak, tapi juga membangun alaqah, membangun rabitah, membangun alaqah qalbiyah, rohaniyah, supaya kita bukan hanya istifadah fil ilm, walakin ya rohaniyat, spiritualitas daripada guru-guru kita itu tahduru, hadir di tengah-tengah kita, itu yang penting. Supaya kita juga bertabarruk, kita masuk dalam silsilah keilmuannya. Nah, maka bagi kita itu jangan bangga dulu. Saya ngaji sama Ustadz Tarmizi Haris, dia guru saya. Apapun yang terjadi pokoknya dia. Nah. Tapi tahu-taunya Ustadz Haris bilang, bukan murid saya ini, katanya. Kira-kira gimana perasaanmu? Kirain sedih, ternyata sakit. Iya, saya lebih sakit lagi kalau kalian nggak ngaku saya jadi guru kalian. Udah jadi orang hebat, dulunya nilainya didongkrak-dongkrak. 40 soal betulnya cuma 8, tapi nilainya 80.
Sekarang dia udah jadi pejabat, jadi apa? Jangankan ngasih uang 80.000, 8 kata pun tidak. Ya. Apa kabar Ustadz? 3. Kan? Dijawab kabar baik. Mau ke mana? 2. Ayo saya antar. 7 kata aja. Sila 8. Ini ndak. Dulu dikasih nilai 80, sekarang malah 8 kata pun tidak. Apalagi Setaris ini pergi ke Dayan Gunung. Sana dia jauh. Tapi masih dekat dia pulang dari Salut ke Dayan Gunung. Saya dari Lombok Timur ke KLU. Masa Setaris cemen? Nah, jadi jangan kita bangga. Boleh kita cinta, ya. Boleh kita cinta kepada guru kita, itu sebuah keharusan. Karena ulama mengatakan sab'una fil mi'ah. Sab'una fi mi'atin 70%. Al-ilmu, ilmu itu yunalu, diperoleh biquwwatir rabitah bainal murid wa syaikhihi. 70% ilmu itu diperoleh oleh penuntut ilmu kalau hubungannya dengan gurunya itu bagus, baik. Tapi bukan hubungan yang macam-macam. Murid dengan guru, guru dengan murid, bimanzilatil aba. Kita punya orang tua 3. Abauka salah satun. Bapakmu itu 3, orang tuamu 3. Abuka allazi waladaka, orang tua yang melahirkan dan membesarkan. Your parent, ya. Ab wal wa abuka allazi zawwajaka ibnatahu. Nanti kalau kalian sudah dewasa di usia itu, orang tuamu adalah yang menikahkanmu dengan anaknya. Apa itu maksudnya? Kalau bahasa Papua itu mertua. Bahasa Sulawesi juga mertua katanya. Mertua. Bahasa Pancorna mentoa. 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 Wa abuka alladhi 'allamaka wa huwa afdaluhum, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dan bapakmu, orang tuamu yang mengajarimu. Dia yang kasih tahu kita kalau surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Gurumu. Dan dialah gurumu itu orang tuamu yang paling afdol. No, itu orang tuamu yang paling afdol. Guru. Maka Nabi katakan itu, la tajlisu ila kulli alimin. Jangan kamu kira semua orang berilmu lantas kamu duduk di sana di majelisnya. Tidak mesti kamu harus duduk di semua majelis di mana orang kau katakan, kau sangka dia berilmu. Illa alim, kecuali orang alim yang yad'uka min khamsin ila khamsin. Kecuali guru yang mengajarimu, mengajakmu, memperbaikimu dari 5 hal kepada 5 hal. Pertama, minasyakki ilal yakin. Cari guru yang membuat kita dari tadi kita ragu-ragu. Kenapa sih kita sholat? Katanya untuk apa sih kita sholat? Ragu-ragu dia. Carilah guru yang dapat membuat kita yakin. Seperti guru-guru yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Termasuk yang bermazhab dengan salah satu mazhab yang 4. Kalau kita mazhab Syafi'i, ahlus sunnah wal jamaah, itu akidah etikot kita. Mazhab kita mazhab Syafi'i. Kenapa mazhab Syafi'i? Annahu aqrab min ahlil bait. Karena mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu dia masih keluarga dengan Nabi, di dekat. Karena dia dekat keturunannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cari guru yang membuat kita ragu.
Ndak boleh jampi-jampi katanya. Kan begitu sekarang kan. Ndak boleh kita berdoa selepas sembahyang itu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Pergi tuh. Maka ulama mengatakan man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Siapa yang ndak wirid, ndak ada wiridnya, maka itu kera itu katanya. Mun bahasa dayan gunung tuh daya no botek ling. Ya. Itu qirdun. Jadi kenapa? Karena selepas sholat itu doa sedang dibuka pintu qabulnya oleh Allah. Jadi jangan kita tidak berdoa setelah sholat. Kan sekarang banyak begitu. Ada yang tidak kunut subuh juga. Allahu Akbar. Aneh. Kenapa ini imamnya kita tidak dia kunut subuh? Oh berarti dia tidak syafi'i mazhabnya kalau dia tidak lupa. Ada juga assalamualaikum, assalamualaikum. Diam imamnya kayak patung. Itu ada juga yang tidak baca talqin kalau mati keluarganya, ndak dia zikir di atas kubur itu ndak dia zikir berdiri dia terus dia pergi terus sudah selesai nguburan itu. Kalau sapi kita mati kita kuburkan ndak dia? Kita tanam ndak dia? Tanam. Kamu bacakan dia Yasin atau kamu zikirkan dia atau ndak? Lah kalau papu kita mati kenapa ndak dizikirkan? Masa kita samakan kayak sapi yang mati? Ya. Yang kedua minal kibriya ila tawadu. Kita tadinya orang yang songong, orang yang sombong. Cari guru yang membuat kita mengajarkan kita tentang ketawaduan. Ya. Di antaranya minhum ya, Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Makmun, Tuan Guru Haji Muhammad Zahid Syarif, minal mutawadhi'in. Termasuk itu. Banyak yang lain lagi. Lalu minar raghbati ila zuhdi. Cari yang dia itu orangnya yang tidak terlalu ambisi. Nah, terus wa minar riya ilal ikhlas. Jangan cari yang pamer-pamer, carilah yang ikhlas. Kita juga yang ngaji sama dia itu tadinya kita suka pamer-pamer, terutama ini yang santriwati nih pamer-pamerin gelangnya lah, pamer-pamerin henanya lah, pamer-pamerin gamisnya lah, ya, pamer-pamerin behelnya lah. Tahu behel? Iya, yang pakai behel tuh kan karena giginya jarang. Berarti saya nggak pakai behel tuh karena gigi saya bagus. Yang terakhir minal adawati ilan nasihah. Cari guru yang mampu mendamaikan kita, bukan justru guru yang mengompor-ngompori kita, justru yang menyulut-nyulut perpecahan. Apalagi yang membuat orang tidak suka. Nih. Ya. Lalu yang harus kita pahami, ya Allah, udah lewat waktunya ini. Gimana ini? Ya itu penting hubungan kita. Kalau kita tidak dapat bersalaman, ada namanya musafahah qalbiyah. Apa namanya? Musafahah qalbiyah. Kita pandang guru kita dengan penuh kecintaan karena Allah, kita doakan dia supaya dia sehat, murah rizki, kita doakan yang baik-baik. Kalau kita tidak dapat bersalaman dengannya, jadi kita dalam hati kita berdoa. Itu namanya musafahah qalbiyah. Yang kedua, jangan lupa doakan dia di setiap sholat kita. Nah, supaya ilmu kita barokah. Nah, sebelum kita tutup, masih banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan, tetapi saya dikasih waktu ini sedikit pada asar. Terus saya datangnya jam 4:30. Gimana mau nyampein yang banyak-banyak? Tapi kalian udah dari tadi bilang kelamanya Ustaz katanya. Nanti kalau kalian di ma'had itu duduknya sehari. Dari jam 7 dulu waktu ta'aruf wal i'dadnya kayak mos itu.
Dari jam 7 sampai setengah 6 kita duduk. Loh, kalau lagi duduk buat status bisa sampai jam 12 tahan. Kalau kita tidak paksa diri kita untuk hal-hal yang baik, maka setan akan memaksa kita untuk melakukan hal yang buruk. Paham? Awas, bayi lemak munarak dait-dait kedek-kedek tu sedirurung padak. Bintit kentok meni jauh jok kanut terus jok pembina asrama. Ni wah kedait lalu rupak manuk dengan mungkin. Ni wah lalu bau buat kenyaman dengan ni. Nah, ndak boleh ya. Itu akan mengurangi bahkan menghilangkan keberkahan kita. Sebagai oleh-oleh, saya kesini mau saya kasih hadiah. Mau? Tapi bukan uang. Saya mau traktir kalian semua ini, mau saya. Yang penting kalian ngambilnya yang harga-harga 500. Jadi kalau 200 jumlahnya kali 500, saya bayarnya berapa? 10.000 atau 100.000? Nah kan? Bisa saya traktir semua, yang penting ngambil yang harga 500. Ya, saya kasih oleh-oleh. Ini doanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika dia mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni sami'tu minka hadisan." Ya Rasulullah, aku dengar darimu hadis. Banyak, satu saya dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, enggak perlu hafal, yang penting ingat. Pas disuruh hafal, pas maju dia, "Maaf Ustadz, saya enggak ingat," katanya. Maksudnya apa? Nah, ini termasuk salah satu cara kita untuk al-hifaz li taqwiyatil hifzi. Jadi kita belajar tuh pakai ini namanya rida. Apa? Rida artinya selendang, sorban. Waktu kita ngaji tuh, kita gelar dia begini, kita buka dia. Akhirnya Nabi mengatakan, kalau aku mau doakan, aku doakan saja kamu, katanya. Tetapi Nabi justru mengatakan, "Oh besot ridaka, bentangkan sorbanmu." Lalu diajarilah dia beliau doa ini. Allahumma, baca semua, Allahumma inni as'aluka mislama sa'alaka sahibaya hadhani wa as'aluka ilman la yunsa. Sini saya tulisin kamu. Nah, yang tulab barulah. Gimana nih? Nih. Mas Makia Walad. Siapa namanya? Ahmad Fazal Amin. Fazal Amin. Anta min Ibnu Zaki. Aywa Zauh. Aywa Zaki. Monggal. Ayo, Masya Allah. Polpennya ini polpen pelangi. Saya pakai polpen saya. Mana dia? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bisa hafal tadi itu? Coba, Ustaz Tirmizi. Sahibaya hadani.
wa as'aluka ilman la yunsa Masya Allah. Nih Fazal Amin, salam nanti sama bapakmu ya. Nah, dia sahabat saya bapaknya ini, Fazal Amin. Nah, jadi doa itu setelah dibaca sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, setelah itu ditutup sorbannya itu. Tutup lalu dipakai di kanan. Apa kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sejak itu aku tidak melupakan satu hadis pun dari Nabi. Paham maksudnya? Nanti dituliskan sama ustadznya ya. Ya, itu aja. Saya tidak ada hadiah lain. Apa lagi? Tidak ada, pulang. Semua senyum-senyum. Ya, jadi karena berhubung waktu, mudah-mudahan nanti di lain kali Allah pertemukan kita. Ya, Allah pertemukan kita, dan kalau nanti kalian ziarah tuh datanglah ke tempat saya. Mungkin sama orang tuanya pergi ziarah, datang ke tempat saya. Nah, jadi kita berharaplah, harapan kami kepada kalian semua, tekun-tekun belajar ya. Itu cara kita sayang sama orang tua. Kalau kita mau membahagiakan orang tua kita, jangan bikin masalah supaya dia tidak susah. Ya. Lalu kemudian jadilah anak-anak yang membuat orang tuanya tersenyum karena prestasi kita, karena kemampuan kita untuk meningkatkan belajar beribadah. Kemudian yang ketiga, karena kebaikan daripada akhlak kita. Itu sarannya saya sama kalian semua ya. Harapan, mudah-mudahan doa saya bersama kalian. Doakan saya juga ya. Doakan saya, anak saya, keluarga saya, dan semua yang lagi nuntut ilmu di tempat saya. Nah, tempat saya itu namanya Ribat Imam Al-Ghazali namanya. Nah, jadi tempatnya itu kayak ya dinding-dinding triplek gitu, rumah kayu, ndak sebagus tempat kalian. Ya. Tapi bukan masalah rumahnya, yang penting kita bahagia di dalam. Ya. Rumah sakitnya bagus. Orang yang masuk tidur di sana orang sehat, orang sakit. Nah, tapi bagus, lantai ada lampu kelap-kelipnya, mau ke sana. Jadi karena berhubung waktu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan sama pengurus pondok, yayasan, juga wabil khusus bapak-bapak kepala madrasah, para asatiz dan ustazat, anak-anak kami santri dan santriwati. Ya, terima kasih atas kesabarannya. Dan memang mondok itu harus kita sabar. Ya. Dulu waktu saya mondok itu pernah minyak tanah itu ditarik, tidak ada lagi minyak tanah dijual. Kami pergi ke belakang-belakang kelas di sekolah itu untuk ngambil kertas-kertas bekas yang dibuang, lalu kami pilit-pilit begini. Itu kami pakai masak nasi, masak lauk. Bayangkan jam berapa kita makan. Itulah kalau sekarang enak ya. Hidup di zaman sekarang itu alhamdulillah lebih baik daripada yang kami rasakan. Oleh sebab itu, semakin besar nikmat Allah kepada kita, itu juga menuntut kesyukuran yang semakin lebih besar dari kita semua. Naktafi bihadzal qadar barakatan wa kifayah, wa nas'alullah taufiq wal hidayah.